Ya, selamat siang saudara-saudara. Pada hari ini saya mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Pancer ini ada sebuah peradaban kuno, makuno ya. Kuno makuno itu sudah tidak bisa dihitung dengan angka tahun. Tapi kalau saya melihat dari yang seperti jambangan ini menunjukkan pada zaman Neolitikum ya. Zaman Neolitikum itu artinya zaman batu baru. Jadi di dalam sejarah itu memang ada peringkat ya. Peringkat Megalitikum itu zaman batu, tapi manusia sudah punya tradisi dan peradaban. Kemudian setelah ratusan ribu tahun baru ada zaman Neolitikum. Ini peradaban Neolitikum seperti jambangan ini nanti akan saya jelaskan secara rinci. Ketertarikan saya untuk mengupas tuntas tentang sejarah Pancer ini memang sangat ada ketertarikan tersendiri. Dan baru kali ini setelah saya berjalan-jalan melewati hutan rimba dan sebagainya, saya baru bisa menemukan apa yang disebut dengan Bandosa. Ini Bandosa. Ya, Bandosa itu adalah tempat mayat, tempat orang yang sekarang disebut jenazah itu ditempatkan di sini dan kemudian ditutup dengan batu, itu namanya Bandosa. Dan baru kali ini saya lihat setelah saya teliti, ini betul-betul Bandosa, tempat mayat atau jenazah pada zaman ratusan ribu, bahkan ini lebih dari 10.000 tahun. Lah, orang sekarang kanan dari kata Bandosa itu kemudian orang-orang di sini setelah zaman-zaman baru, maka untuk peti mayat dan sebagainya disebut pendoso, itu sama saja karena asal mulanya itu dari Bandosa. Lah berkaitan ya dengan Desa Pancer ini, kenapa Desa Pancer ini adalah nama lama, bukan nama baru, tetapi ini adalah nama lama sejak ribuan tahun yang lalu. Ini sudah namanya Pancer. Pancer dari dalam bahasa Jawa artinya yang paling atas. Oh, iki Pancer sopo, oh iki Wiki, oh iki Pak Silo, Pancer itu terus ini sampai ke atas. Danyang ini punya Pancer juga, namanya Trah Tumrah dan sebagainya. Itu kalau menurut silsilah. Lah dengan adanya penemuan-penemuan yang ada di Kediri sebagai bentuk zaman batu baru atau Neolitikum, ini harus kita kuat agar masyarakat tahu, oh sejati ini biyen niku wong Jawa itu punya peradaban dan tradisi yang sudah tinggi. Ternyata ini adalah salah satu bukti sejarah, salah satu saksi bisu bahwa di daerah Gunung Kelut di sini itu ada peradaban. Karena di sini kalau batu kan murah. Jadi semua itu dulu walaupun ini hutan lebat, tapi mereka itu tahu akan filsafat bahwa semua jenazah-jenazah itu dimasukkan ke dalam sebuah batu, dan semua jenazah itu anehnya ya, Bandosa-Bandosa yang saya ketemukan baik itu di Bondowoso, daerah Lumajang sana, semuanya itu menghadap timur dan barat. Ini juga seperti ini juga menghadapnya dulu dari timur dan barat. Oleh karena itu dalam filosofi Jawa, timur adalah sebuah filosofi kawitan. Kawitan itu diartikan adalah wiwitan. Wiwitane ana urip, wiwitane ana sinar, wiwitane ana sembarang dengah, itu memang dari timur. Kenapa? Terbitnya matahari selalu dari timur. Lah orang Jawa mengatakan bahwa ini kawitan. Seperti alas Purwo itu. Purwo itu kan kawitan ya. Di dalam bahasa Kawi. Itu sama saja dengan ini. Lah kembali kepada peradaban Neolitikum ya, yang bisa Anda lihat ini. Ya, ini sangat menarik untuk dibicarakan. Kenapa? Ini adalah sebuah prasasti yang tidak bisa ditanya, tapi prasasti yang tidak bisa ditanya ini bisa berbicara. Dilihat dari batu, dilihat dari cara penataan, ya, penataan yang masih sangat sederhana, ya. Tapi orang yang membuat ini mempunyai tradisi dan budaya yang luar biasa. Cuma pada waktu itu tata air dari batu gilang itu biasa, karena itu zaman batu.
belum belum ada zaman logam atau yang disebut dengan era zaman besi. Karena urutannya apa? Megalitikum, Neolitikum, zaman perunggu, zaman besi. Ini tingkatannya. Ini sudah durasinya ratusan ribu tahun. Seperti di Mesir, ya, diketemukannya sebagai bentuk mumi kan seperti ini. Di dalam batu. Ada juga yang mumi yang ada di dalam di orang-orang Cina, itu semuanya dari batu. Kenapa tidak dari pohon-pohon jati, pohon-pohon apa? Tidak, semuanya itu berasal dari batu. Coba Anda lihat di Xinjiang itu, yang ada di daerah Cina, Nunjangking itu. Semua yang diketemukan puluhan ribu tahun, semua mumi itu masuk di dalam batu. Dan anehnya, peradaban mumi itu ditiru oleh Raja Mesir pada zaman Tutankhamun. Peradaban Mesir kuno itu adalah Tutankhamun, adalah ditemukan mumi yang paling tua. Itu peradaban 6.500 tahun. Di situ setelah diteliti, itu ada sebuah unsur untuk mengawetkan, itu ada polo. Ada lagi yang disebut rempah-rempah dan sebagainya. Dan ternyata itu mengimpor dari Jawa. Mesir sendiri itu tidak punya rempah-rempah seperti polo, seperti merica. Pengawetan itu semua dari rempah-rempah. Dan ternyata ilmu itu memang diambil dari orang Jawa seperti yang saya lihat di ini sebagai Bandusa. Ini dulu juga mumi. Nah, inilah kemudian diterapkan oleh Raja Tutankhamun di Mesir maupun Raja-Raja Cleopatra di Mesir, semua bahwa peradaban itu ternyata itu meniru peradaban dari Jawa. Loh, ini loh, sebagai orang Jawa ini harus bangga bagaimana tradisi peradaban budaya kita zaman ratusan ribu tahun yang lalu itu beradab wong Jawa itu. Nah, sekarang orang lupa dengan peradaban, makanya wong Jawa yang tidak beradab. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, dengan adanya hal-hal yang semacam ini bisa kita kuak agar mereka-mereka itu tahu iki lho wong Jawa, iki lho pancer biyen, makanya desa iki disebut desa pancer. Nah, gitu loh. Jadi korelasinya itu udah ngawur. Oh, ternyata pancer itu biar teko Neolitikum teko mode mana nang zaman tembaga mode mana nang zaman besi sampai peradaban. Pancernya ini bukti bisu. Nah, ini loh, ini perlu dikuak biar mereka-mereka itu tahu bahwa peradaban wong Jawa itu peradaban tidak remeh-temeh. Peradaban yang disebut adiluhung. Adi tulinuwe, luhung itu segala bandingan. Siapa yang banding wong Jawa? Sebaliknya juga peradaban sekarang, peradaban yang disebut alam pengerantunan. Itu sepertinya sekarang itu apa yang disebut dengan Einstein itu peradaban masuk di dalam ruang bebas dan waktu. Orang Jawa itu puluhan ribu tahun sudah mengenal itu. Baru orang Barat, Einstein, Stephen Hawking itu baru saja itu menerima itu. Nah, itulah kemudian saya ingatkan lagi kepada peradaban-peradaban yang terus-menerus berkembang menjadi peradaban adat budaya sampai zaman sekarang ini, sampai dengan adanya kerajaan-kerajaan, kerajaan Kalingga, Mataram Hindu kuno, kerajaan Kadiri, ini sudah mengenal tata zaman besi. Dan semua pahatan-pahatan itu sekarang pakai ukir dan ornamen-ornamen yang cocok dengan struktur dan tubuh manusia. Ini loh, yang Anda lihat ini. Jadi ini adalah, saya tegaskan lagi, ini adalah sebuah Bandusa, sebuah peti mati pada zaman Neolitikum, ya.
Wateng kanang kue king palu wan-wan sira